Setelah Indonesia merdeka, aspek penting apa yang menjadi hak paten manusia sejak ia dilahirkan yang berlaku untuk seumur hidup? Halo konco-konco, perkenalkan, saya Rizky Amana Maharani, saya mahasiswi dari IPB University dengan NIM J0410124107. Di sini saya akan sharing dengan kalian mengenai kewarganegaraan digital, hak dan kewajiban di era digital, yaitu yang saya angkat pada topik kali ini adalah HAM. Seperti yang kita ketahui, setelah Indonesia merdeka, HAM menjadi salah satu aspek penting manusia yang bersifat paten sejak manusia dilahirkan hingga berlaku seumur hidup. Seperti yang dijelaskan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan untuk berpendapat. Pernah gak sih kalian pada suatu kejadian tertentu ingin berpendapat sesuai dengan pandangan kalian, namun kalian takut dijudge, takut dianggap aneh, takut jadi out of topic? Sebenarnya itu gak apa-apa teman-teman, karena kita ini orang Indonesia bro. Kita udah dapet HAM dari kita sejak dilahirkan. Kemudian asalkan jika kita berpendapat itu masih selinyer dengan topik yang sedang dibicarakan. Jangan tiba-tiba sedang membahas kasus anak artis yang kemudian kembali lagi ke ibu kandungnya, tetapi ujung-ujungnya malah kita jadi membicarakan artis A dengan artis S yang secara tiba-tiba menikah. Itu sudah namanya out of topics ya teman-teman, dan tidak boleh dilanjutkan seperti itu. Biar kalian semua paham, ayo kalian simak video ini. Kenapa kita penting untuk melakukan kebebasan berekspresi, apalagi di zaman kita saat ini, yang dimana kita beradu brainstorming antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Yuk check it out. Kita bisa mengambil contoh ketika kita berada di dalam satu forum yang dimana kita dimintai untuk berpendapat. Pastinya kita memiliki pendapat yang berbeda-beda dengan orang lain, dari yang awalnya sangat dasar hingga yang paling kompleks pendapatnya. Nah, dari situ juga kita bisa memahami pandangan orang lain, kemudian kita bisa bertukar pandang, dan kita juga bisa bertukar pikiran dengan orang lain. Dari situ juga kita bisa menemukan gagasan pemenangnya setelah mengadakan kebebasan berpendapat dalam suatu forum tersebut. Nah, jika seperti itu, mudah sekali kan teman-teman ketika kita bisa berpendapat di dalam suatu forum. Makanya kita bisa melakukan brainstorming antar sesama anggota. Namun dengan adanya kebebasan berekspresi itu bisa menjadi salah kaprah jika kita tidak menggunakannya sesuai dengan tempatnya teman-teman. Seperti contohnya ketika kita memiliki pendapat yang lebih baik kita simpan untuk diri kita sendiri, tidak untuk diketahui orang lain, namun dengan kesadaran penuh kita mengeluarkan pendapat kita tersebut yang harusnya kita simpan untuk diri kita sendiri. Itu menjadi salah satu kesalahan ya teman-teman, karena kita tidak tahu apakah nanti orang lain bisa menerima pendapat kita atau tidak. Jadi kita harus menyaring apa yang ingin kita Hold up, wait a minute, something ain't right. anggapi gitu teman-teman. Atau bahkan ada suatu orang yang mengiring pendapat yang bersifat kebenaran, tetapi ada juga pihak-pihak yang lebih tinggi dari mereka ingin membungkam kebenaran-kebenaran tersebut, karena tidak ingin masyarakat Indonesia juga mengakui hal tersebut atau percaya kepada hal tersebut. Bahkan pihak-pihak di balik layar itu, mereka rela membayar orang yang memberi pendapat ini, memberi pendapat tentang kebenaran ini demi kebersihan nama baik mereka.
never know. Dengan adanya kondisi yang seperti itu, miris sekali bukan? Yang akhirnya HAM mereka sedikit demi sedikit mulai terkikis dengan adanya aparat-aparat yang tidak bertanggung jawab atas demi kepentingan pribadi mereka. Oke Wak, jadi kesimpulannya kita sebagai warga negara Indonesia bebas berpendapat sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku, asalkan kita juga memperhatikan aspek-aspek etika-etika yang ada dalam kebebasan berpendapat tersebut. Ketika kita sedang ingin mengeluarkan pendapat kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan, kemudian topik yang sedang dibicarakan, agar kita juga tidak melenceng dari pembicaraan tersebut dan kita masih selinier dengan apa yang sedang dibicarakan. Intonasi dalam kita berbicara juga itu mempengaruhi orang lain ketika mereka mendengar pembicaraan kita ya teman-teman. Jadi intinya orang lain juga bisa menerima bahasa kita juga bisa menghargai orang lain, dan dari situ juga kita bisa menemukan gagasan baru setelah adanya kita melakukan kebebasan berpendapat melalui diskusi dalam suatu forum. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.